Contoh berikutnya, sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 40 meter per detik melepaskan bom dari ketinggian 100 meter. Jika bom jatuh di titik B, maka jarak AB berapa? Ini pesawat sedang terbang horizontal dengan kecepatan 40 meter per detik. Kemudian dia melepaskan sebuah bom dari ketinggian 100 meter. Bomnya akan jatuh ke B. Kenapa dia jatuh ke B? Suatu benda dilepaskan, harusnya dia jatuh lurus ke bawah. Tetapi karena dia dijatuhkan dari sebuah pesawat yang sedang melaju ke depan, maka benda ini akan mendapat kecepatan ke depan. Jadi suatu benda yang mendapat kecepatan ke depan dijatuhkan, maka dia akan jatuhnya ke depan, ya, ke bawah dan ke depan. Ya. Jika seandainya benda dijatuhkan dari sebuah helikopter misalnya yang sedang mengapung di sini, tidak bergerak, maka bendanya akan jatuh ke bawah. Tapi kalau helikopternya maju ke depan, maka bendanya akan jatuh ke depan. Ya. Nah, jadi ini benda berarti dia menempuh lintasan berbentuk parabola. Maka ini diselesaikan dengan cara parabola. Oke. Di sini ditanya adalah berapa jarak AB. Jarak AB berarti jarak horizontal, ya. Jarak horizontal berarti menggunakan rumus horizontal, ya. Ingat pada arah horizontal gerakannya adalah gerak GLB, maka mencari jaraknya pakai rumus GLB yaitu S sama dengan V kali T. Atau sesuai dengan rumus parabolanya adalah X sama dengan V0 cos alpha T, ya. Ini terlebih dahulu digambarkan ini posisi, ini adalah benda waktu dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Karena benda ini dibawa pesawat yang maju ke depan, berarti benda ini juga punya kecepatan ke depan. Ini akan jadi kecepatan awalnya. Jadi kecepatan awal daripada bendanya sama dengan kecepatan dari pesawat. Jadi 40 meter per detik. Karena benda punya kecepatan awal ke depan, maka jatuhnya akan ke depan. Disinilah dia jatuh. Ya, ini posisi A adalah titik tepat di bawahnya. Ini posisi jatuhnya B. Ini adalah jarak yang ditanya. Ya, X, jarak horizontal X. Cari X berarti V0 cos alpha kali T. Ya, V0 adalah kecepatan awalnya 40 ada. Alpha adalah elevasinya, berapa elevasi. Elevasi adalah sudut antara kecepatan awal dengan arah horizontal. Jadi kalau misalnya ini arah horizontal, ini bendanya misalnya dilempar ke atas, inilah elevasinya alfa. Ya. Jika bendanya dilempar horizontal, maka ini elevasinya tidak ada atau sama dengan 0. Seperti ini berarti elevasinya 0. Ya, benda dilempar horizontal, pesawatnya horizontal, berarti alfanya 0. Ya. Nah, kalau seandainya di pesawatnya sedang naik ke atas, berarti alfanya ini ya, ada alfanya. Ini alfanya positif. Ya. Jika seandainya bendanya dilempar ke bawah, misalnya ini bendanya berada dalam sebuah pesawat yang sedang menungki ke bawah, berarti dia mendapat kecepatan ke bawah, maka sudutnya terhadap horizontal, inilah elevasinya. Dan elevasinya diberi tanda minus. Jadi kalau misalnya 30 derajat, berarti dimasukkan di sini cos min 30. Ya, kalau ini positif berarti cos positif 30. Ya, kalau ini berarti cos 0. Ya, cos 0. Horizontal cos 0. Ya, ini alfanya adalah 0. T adalah waktu dari sini ke bawah sini. T-nya berapa? T-nya belum tahu. Ya, dia harus cari T-nya dulu. Bagaimana cari T? Ini bisa dimanfaatkan 100. Apa ini 100? 100 ini adalah jarak pada arah vertikal atau Y-nya. Y. Ya, Y itu adalah jarak vertikal atau ketinggian. Nah, Y ini 100. Untuk Y ini juga ada perjanjian tandanya seperti alfa. Ya. Jika seandainya ini horizontal, ini benda dilemparkan, dia naik sampai di atas ini.
Berarti dia punya ketinggian Y. Ini Y-nya diberi tanda positif. Berarti dia di atas posisi mula-mula. Jika bendanya naik kemudian jatuh kembali ke tanah, berarti ketinggiannya terhadap mula-mula sama, maka di sini dibuat atau disebutkan ketinggiannya adalah 0. Oke, jadi benda dilempar, turun kembali ke ketinggian semula, Y-nya masukkan 0. Kalau bendanya lebih tinggi dari awal, Y-nya bertanda positif. Jika di sini ada jurang misalnya, benda dilempar dan dia jatuh terus turun ke bawah, maka Y-nya dihitung dari posisi awal sampai posisi akhir. Inilah Y-nya. Ini Y, sampai sini nih Y. Ya. Karena ini posisi akhirnya lebih rendah dari mula-mula, maka Y-nya ini diberi tanda minus. Oke. Nah, jadi Y adalah ketinggian benda dari posisi mula-mula. Jika akhirnya lebih tinggi dari mula-mula, maka Y positif. Jika benda akhirnya lebih rendah dari mula-mula, maka Y-nya diberi tanda minus. Jika akhirnya sama tinggi dengan mula-mula, Y-nya 0. Di sini benda dijatuhkan akhirnya di sini. Berarti posisi akhir lebih rendah dari mula-mula, maka Y-nya diberi tanda minus. Ini Y-nya minus 100. Nah, dari Y ini bisa digunakan mencari T. Ya, dengan rumus Y sama dengan V0 sin alfa T kurang setengah QT kuadrat. Ini Y-nya adalah min 100, V0-nya 40, sinus alfanya tadi karena horizontal, alfanya 0. Kali T kurang setengah kali gravitasi 10 kali T. Ya, ini sinus 0 berarti 0 ya habis. Ini min 100 sama dengan minus 5T kuadrat. Ini coret dari T sama dengan akar 20 atau 2 akar 5 detik. Ya, setelah dapat T baru cari X. Ya, cari X dengan rumus X sama dengan V0 cos alfa kali T. V0-nya adalah 40 kali cos alfanya 0, T-nya 2 akar 5. Berarti dapat cos 0 1, 80 akar 5 meter. Ya, itulah cara mencari X-nya.